Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ustazah. Bagaimana kabar anak-anak ustazah? Ustazah harap semuanya masih sehat sampai sekarang dan tetap semangat. Nah anak-anak ustazah, sekarang kita akan lanjut pelajarannya. Sebelum kita lanjut seperti biasa, apakah anak-anak ustazah sudah melaksanakan ibadah sunnahnya? Apakah anak-anak ustazah sudah selesai melaksanakan sholat duhanya, murojaah, hingga menambah hafalan tahfiznya? Nah, kalau belum, silahkan anak-anak ustazah kerjakan terlebih dahulu. Dan bagi yang sudah melaksanakan ibadah sunnahnya, jangan lupa mengisi buku mentoringnya. Jadi setiap hari buku mentoringnya diisi, di checklist sholat sunnahnya, puasanya, lalu sholat wajibnya, apalagi kegiatan-kegiatan yang dilakukan sehari-hari. Harus di checklist setiap hari biar ustazah cek nanti di sekolah. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, bagi yang belum, ayo kerjakan ibadah sunnahnya dulu. Bagi yang sudah, kita langsung mengikuti pelajaran. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Angkat tangannya, tengadahkan ke kepalanya, ucap ta'awuz basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, semoga dengan baca doa itu anak-anak ustazah lebih terbuka hati dan pikirannya untuk mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, anak-anak ustazah, sekarang kita akan belajar tentang jenis-jenis sudut dan cara mengukur sudut. Nah, mari kita lihat tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kita akan mengetahui pengertian sudut. Lalu berikutnya, mengetahui jenis-jenis sudut. Lalu mengetahui cara mengukur sudut. Nah, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian sudut. Sudut itu adalah bangun yang dibuat oleh dua garis yang berpotongan di sekitar titik potongnya. Nah, kemarin sudah ustazah lihat, sudah kita bahas di sekolah sedikit mengenai sudut. Nah, di sini ada sebuah gambar, yaitu dua buah garis yang berpotongan. Nah, jadi mana yang merupakan sudut? Yaitu perpotongan dari dua buah garis ini. Di mana dia berpotongan Zah? Di sini. Nah, di B ini. Berarti ini adalah sudut. Ini yang merupakan sudutnya. Nah, sudut ini dapat kita tulis namanya adalah sudut ABC atau sudut A atau sudut CBA. Nah, jadi di sini merupakan sudut ABC atau merupakan sudut CBA. Nah, tapi bukan merupakan sudut CAB. Kalau CAB nanti lain lagi artinya. Jadi ini merupakan sudut AB. Nah, titik sudutnya di mana? Titik sudutnya ada di B ini. Ini yang merupakan titik sudut di sini. Nah, jadi sampai di situ adalah pengertian sudut. Yaitu sudut adalah bangun yang dibuat oleh dua garis, ini ya, dua garis yang berpotongan di sekitar titik potongnya. Jadi sudut itu berada di sekitar titik potong ini. Titik sudutnya adalah titik B. Itu merupakan sebuah sudut. Lalu jenis-jenis sudut. Jenis sudut yang pertama adalah sudut lancip. Anak ustazah perhatikan ya, sudut yang pertama adalah sudut lancip. Sudut lancip ini adalah sudut yang besarnya lebih dari 0. Lebih dari 0 berarti dari 1, 2, 3 hingga berikutnya. Nah, dan kurang dari 90 derajat. Jadi kurang dari 90 derajat berarti sudut 89 nanti merupakan sudut lancip. Karena 89 kurang dari 90 derajat. Sudut 70 derajat merupakan sudut lancip karena dia kurang dari 90 derajat. Kalau 90 derajat dia gimana Zah? Berarti dia bukan merupakan sudut lancip. Yang sudut lancip itu nilainya kurang dari 90 derajat. Nah,
Maka jika sudutnya 80 derajat itu merupakan sudut lancip. Karena 80 kurang dari 90. Lalu jika sudutnya 70 derajat itu juga merupakan sudut lancip. Karena 70 kurang dari 90 derajat. Lalu 30 derajat juga merupakan sudut lancip karena kurang dari 90. Dan seterusnya sudut 50 derajat lancip itu 60 derajat dan seterusnya yang kurang dari 90 derajat. Lalu berikutnya sudut siku-siku. Nah, sudut siku-siku ini nilai sudutnya, besar sudutnya adalah 90 derajat. Berarti siku-siku itu besar sudutnya hanya 90 derajat. Jika dia 89, berarti dia bukan merupakan sudut siku-siku. Kalau 89 gimana? Berarti dia kurang dari 90 derajat. Kalau kurang dari 90 derajat berarti dia apa tadi? Sudut lancip. Nah, kalau dia 90 derajat itu merupakan sudut siku-siku. Nah, itu merupakan sudut lancip dan sudut siku-siku. Perlu diingat ya. Lalu berikutnya sudut tumpul, yaitu sudut yang besar sudutnya lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Nah, jadi yang sudut tumpul ini dia lebih dari 90 derajat. Seperti itu ya anak-anak ustazah. Berarti kalau dia sudut besar sudutnya 91 derajat, berarti dia merupakan sudut tumpul. Karena apa? Karena lebih dari 90 derajat. Pokoknya setiap sudut yang lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180, berarti dia merupakan sudut tumpul. Nah, contohnya 95 derajat. 95 lebih enggak dari 90? Nah, iya, berarti itu merupakan sudut tumpul. Berikutnya 160. 160 lebih bukan dari 90? Iya. Dan dia kurang dari 180? Iya. Berarti ini merupakan sudut tumpul. Berikutnya 171. Lebih dia dari 90? Iya. Kurang dia dari 180? Iya. Berarti dia merupakan sudut tumpul. Itulah dia. Ketiga sudut tadi. Sudut lancip, sudut siku-siku, dan sudut tumpul. Sudut lancip dia kurang dari 90. Sudut siku-siku dia pas 90 derajat. Lalu sudut tumpul dia lebih dari 90 dan kurang dari 180. Nah, di situ adalah 3 jenis sudut. Berikutnya mengukur sudut. Coba anak-anak ustazah ambil busurnya. Nah, ambil busurnya, lihat busurnya. Bentuk busurnya adalah seperti ini. Nah, yang ini merupakan titik pusat busur. Kita akan menggunakan titik pusat busur ini akan kita letakkan pada titik sudut. Titik sudut yang tadi ya, yang seperti gambar tadi, ada yang B tadi. Itu nanti kita taruh di sini. Lalu berikutnya, kalau gambar kita menghadap ke sebelah kanan seperti ini, berarti kita hitungnya dari 0 sebelah sini. Kalau gambar kita menghadap sebelah kiri seperti ini misalnya, nanti sudutnya sebelah kiri seperti ini, berarti kita ukur 0-nya dari luar sini. Kita selalu menghitungnya dari skala 0. Seperti itu. Nah, contohnya di sini. Ayo kita lihat. Di sini ada sebuah sudut. Ini ya, yang warna hitam ini adalah sudut. Soalnya di sini adalah sebuah sudut. Cara mengukurnya adalah kita akan menghitung berapa besar sudut ini. Sudutnya yang ini berarti ya. Lalu apa jenis sudutnya? Cara mengukur sudutnya adalah yang pertama. Ini tadi, titik busur tadi kita letakkan di titik sudut ini. Pas ya, letakkan di titik sudut ini. Lalu garis ini kita sesuaikan nanti sampai dia di skala 0 seperti ini. Ditempelkan busurnya ke gambar ini, gambar sudut ini. Lalu kita lihat, kita hitung dari 0. Kalau di sini tadi 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Berarti di sini ya, kita sesuaikan garisnya. Berarti dia besar sudutnya adalah 70 derajat.
Nah, kalau 70 dia sudut apa? Lancip kah dia, siku-siku kah, atau tumpul? Nah, lancip karena dia kurang dari 90 derajat. Berarti besar sudutnya adalah 70 derajat. Nah, nama sudutnya adalah sudut lancip. Berikutnya, ini ada sudutnya di sini yang berwarna biru gambarnya, gambar sudutnya. Jadi cara mengukurnya kita akan mengetahui berapa besar sudut ini dan apa jenis sudutnya. Nah, begini ya. Lalu yang pertama, titik busur ini kita tempelkan pas di titik sudut. Titik sudutnya warna biru ini ya, gambar sudut kita yang warna biru ini. Nah, setelah itu kita hitung dari 0. Skala 0 sampai berapa ini? 10, 30, 60, 70, 80, 90. Nah, ini ya, berarti besar sudutnya adalah 90 derajat. Kalau 90 derajat, apa jenis sudutnya? Itu merupakan sudut siku-siku. Nah, jadi besar sudutnya ada 90, nama sudutnya adalah sudut siku-siku. Nah, contoh yang terakhir di sini. Kita akan mengukur sudutnya. Nah, di sini ya, pertama kita buat dulu gambarnya. Setelah buat gambar, ambil busur Ananda, busur antum semua, lalu ditaruh seperti ini ke gambarnya. Titik sudut busur, titik busurnya kita taruh di titik sudutnya, titik gambarnya ini. Nah, setelah itu baru kita ukur, kita samakan garis yang hitam ini mengikut garis yang ada pada busur dari 0. Kita tempelkan pas. Di sini kita hitung dari 0. Lalu kita lihat ke sini. Kemana perginya ini? Ke 120. Berarti besar sudutnya adalah 120. Apa nama sudutnya? Kalau lebih dari 90 berarti nama sudutnya adalah sudut tumpul. Karena sudutnya lebih dari 90 dan kurang dari 180. Ini merupakan sudut tumpul. Nah, jadi seperti itu ya anak-anak ustazah cara mengukur sudut. Nah, ini jika nanti sudah ada gambar sudutnya, maka anak-anak ustazah ambil busurnya lalu ditempelkan busur ke gambarnya. Caranya, tempelkan dulu titik sudutnya pas di titik busur ini. Nah, lalu kita hitung dari 0. Kita samakan garisnya sampai ke garis 0 ini. Lalu kita lihat di sini, oh ternyata dia 120. Kalau 120 itu merupakan sudut tumpul. Nah, itulah pelajaran kita hari ini. Jadi tadi ada sudutnya, sudut lancip, sudut tumpul, sudut siku-siku. Yang mana sudut lancip itu besar sudutnya adalah kurang dari 90. Lalu sudut siku-siku pas dia 90. Sedangkan sudut tumpul dia lebih dari 90 dan kurang dari 80. Nah, maka dapat kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah sudut adalah bangun yang dibuat oleh dua garis yang berpotongan. Lalu sudut terbagi 3, yaitu sudut lancip, sudut siku-siku, dan sudut tumpul. Sudut lancip, besar sudutnya kurang dari 90. Kurang dari 90. Berarti kalau dia 90, dia bukan merupakan sudut lancip. Sudut lancip itu dia kurang dari 90. Lalu sudut siku-siku yang besar sudutnya adalah 90 derajat. Sedangkan sudut tumpul besar sudutnya lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Nah, itulah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Ustazah harap anak-anak ustazah paham. Dan bagi anak-anak yang tidak paham, boleh